Sampurasun wargi Jabar. Yuk kita lihat proses pemasangan lapisan lin konkrit atau LC sebelum pemasangan U-Ditch di ruas Jalan Cikunir, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Lapisan lin konkrit ini punya peran penting banget loh. Lin konkrit berfungsi sebagai lantai kerja yang rata dan stabil untuk memastikan saluran terpasang sesuai elevasi rencana. Selain itu, lin konkrit juga mencegah tercampurnya tanah dengan beton, sekaligus membantu menyalurkan beban saluran ke tanah dasar secara merata. Dengan adanya lapisan lin konkrit, kualitas dan keawatan konstruksi saluran jadi lebih terjamin. Jadi, mari bersama-sama kita dukung pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkualitas untuk Jawa Barat. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Gubernur Jawa Barat tiba di tempat acara. Biar cepat aku hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pelantikan di sini? Langsung pengambilan sumpah jabatan. Ya, kan nama-namanya sudah ada di SK. Pengambilan sumpah jabatan para kepala sekolah SMA dan SMK negeri seprovinsi Jawa Barat, dan SLB, ya mohon maaf. Pengambilan sumpah jabatan. Saudara-saudara, berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 82/689/BKD/2025 tentang penugasan pejabat fungsional guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Pernyataan penugasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 29 Oktober 2025, saya Gubernur Jawa Barat dengan resmi menugaskan saudara-saudara sebagai fungsional guru
sebagai kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pejabat fungsional guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi, saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, senantiasa memberikan bimbingannya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Secara tepat gerak. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, seluruh pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu para kepala sekolah SMA, SMK, dan SMP. Saya ini gayanya relax, tidak pernah terlalu kaku. Tapi saya ini detil. Dan kemudian saya tuh bekerja mengandalkan intuisi. Jadi misalnya kasus sidang panjang, ternyata ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, yang itu masalahnya sangat luar biasa. Jadi, tetapi di balik itu juga jangan saya dianggap tidak rapi. Saya ini rapi. Jadi di balik yang saya rileks, santai, tidak terlalu koma, saya tuh rapi, detil. Jadi kalau masuk ke gedung sate itu, mata saya tuh lihat. Oh, di pintu, kenapa pintu itu dibuka, kemudian ada pegawai duduk di luar pintu jendela, ada kursi sambil merokok. Gedung yang bagus diisi yang pegawai yang tidak ngerti estetika. Begitu masuk koridor yang harusnya indah, tiba-tiba orang numpuk bagi snack. Bagi saya itu nggak boleh. Kenapa? Karena kekakuan itu seringkali melahirkan keteledoran. Maka statement saya pertama adalah diharapkan para sekolah-sekolah ini adalah jaraknya tidak boleh jauh dari rumah. Untuk mengirim biaya transportasi, kedekatan emosional dan berbagai problem. Itu loh. Itu statement saya. Dan setiap saya ke depan saya tidak akan kasih gitu. Enggak. Pasti saya tanya, Anda siapa? Di mana? Ditempatkan di mana? Nah, dari 3 tadi tidak ada satupun yang sesuai dengan domisili. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan domisili, mohon SK-nya boleh diberikan, tapi boleh dong direvisi dan dikembalikan. Kalau tidak sesuai, jadi nggak apa-apa, ibu jalanin dulu, nggak ada masalah kan? Kalau memang itu salah dan harus diperbaiki, ya kita perbaiki. Nggak boleh. Itu coba, kalau saya sih, ini coba tolong BKD dan Dinas Pendidikannya bicara lagi, kemudian cek. Jangan hanya sekedar menerima rekomendasi dari UPTD. Karena apa? Belum tentu UPTD ini objektif. Belum juga objektif. Nah, makanya pola saya itu tidak pernah menerima pola pelaporan. Pola saya itu pasti adalah tiba-tiba masuk ke sekolah. Karena kalau menerima laporan bagus terus. Masuk ke sekolah, pertama pasti saya periksa adalah toilet. Karena itu peradaban. Kenapa peradaban? Anak kita ini disekolahkan. Karena anak kita disekolahkan, maka dia harus ngerti adat, budaya. Maka negara-negara yang kayak Jepang, Singapura, sejak kecil anak-anaknya sudah dididik kebersihan. Anak-anak di Jepang itu di sekolahnya bersihin kelas, bersihin toilet. Tidak dianggap mempekerjakan anak, karena itu adalah membangun tradisi. Hanya anak orang-orang yang sejak kecil bertradisi kebersihanlah yang sampai besar otak kebersihannya pasti kuat. Ini. Yang kedua, pasti saya ngecek ruang kelas. Setelah ngecek ruang kelas, pasti saya ngecek lingkungan sekolahnya bersih enggak. Sehingga setelah itu apa saya diam? Enggak. Pasti kalau kekurangannya apa? Kurang ruang kelas, kurang toilet, kurang ruang untuk bermain anak,
kurang tiang bendera, itu biasanya langsung WA kepala Bapeda, sekolah ini tolong bantu ya, nilainya sekian, saya begitu. Jadi tidak hanya sekedar menegur, pasti saya menyelesaikan, bukan hanya sekedar marah kemudian ditinggalkan, tidak. Nah, dan dari situlah saya bisa membaca mana orang yang bekerja dengan hati, menggerakkan tangan, mata, dan telinga, serta mulut, mana yang orang bekerja tiap harinya mulut. Nah, untuk itu saya minta sederhana sih, bos. Pertama, sebagai gubernur, saya pasti melindungi seluruh kepala sekolah dan guru. Kemudian apalagi? Tradisi di sekolah apalagi harus dibangun? Sederhana. Bagaimana sederhana? Ya, harus ada standarnya. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang dikonsolidasikan oleh sekolah, yang diorganisir oleh sekolah, yang itu kegiatannya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Sehingga guru harus ngecek pada siswa-siswanya, apakah siswanya terlibat pada organisasi-organisasi yang sering bikin rusuh tidak di jalan. Kenapa? Karena saya banyak menemukan pelajar di situ. Kelompok ini bacok kelompok ini, bacok kelompok ini, bacok masuk kelompok ini, organisasi-organisasi yang sering membuat konflik di Jawa Barat. Cek dan panggil orang tuanya, bikin fakta integritas. Manfaatnya apa anak-anak kita berorganisasi itu? Dan bagaimana pendidikan ke depan di Jawa Barat? Pendidikan ke depan di Jawa Barat itu pertama, sekolah negeri free. Fasilitasnya akan kita tambah, akan kita tingkatkan. Pemda tahun ini akan membangun 50 sekolah baru. Anggaran boleh berkurang 2,458 triliun. Anggaran Provinsi Jawa Barat itu berkurang 2,2 triliun 458 miliar. Tapi pembangunannya saya naikin. Jalan dan infrastruktur lainnya dulu cuma 3 triliun, sampai hari ini 3 triliun, sekarang ditaikin menjadi 3,5 triliun. Pendidikan juga kita yakin untuk apa pendidikan yang ditaikinnya? Bukan untuk pegawainya, yang ditaikin adalah kebutuhan sekolahnya. Karena pendidikan itu esensinya adalah sekolah, maka belanja terbesarnya adalah harus sekolah, bukan di manajemen, di sekolahnya. Apa itu? Ruang kelasnya harus nyaman, toiletnya harus cukup. Barangkali tahun ini aja bangun toilet hampir 300. Nah, ke depan saya tetap sekolah satu toilet. Ada yang berteori lagi, kalau toiletnya kemudian di kelas katanya suka dimainin, anak-anak lagi dalam diketok-ketok di hurian. Saya bilang gampang, pintunya dari luar. Gampang tuh yang gitu-gitu. Pintunya dari luar aja. Kenapa? Itu peradaban. Kenapa? Kalau satu toiletnya untuk 100 orang, bagaimana? Nggak bisa. Nah, sehingga nanti tahun depan nggak ada lagi murid di kisaran 40-50, karena kelasnya ditambah. Nanti gurunya dicukupin, karena ini syarat. Kemudian bagaimana di sekolah swasta? Di sekolah swasta adalah untuk anak-anak yang tidak punya kemampuan ekonomi, ditanggung oleh pemerintah provinsi biayanya. Tapi bukan ngasih uang dari provinsi ke sekolahnya, tapi anak itu bayar sama yang lain normal, ikut bayaran. Itu loh. Apakah uangnya langsung ditransfer oleh Pemprov atau anak itu dikasih langsung bayar langsung, nanti itu mekanisme. Tetapi mereka bukan gratis. Mereka ini tetap bayar di sekolah swasta, tapi bayarannya ditanggung oleh Pemprov Jawa Barat. Orang miskin. Bukan hanya bayaran, bajunya, tasnya, bukunya akan kita siapkan. Ini cara, Pak. Ini cara. Nah, seluruh cara itu berasal dari mana? Dari uang yang ada. Uang yang ada ini sekarang berapa? Bertambah apa berkurang? Berkurang. Dulu 37 triliun sebelum saya jabat. Saya jabat 31. Setahun saya jabat turun lagi 27. Turun, Pak. Tapi di tengah turunnya anggaran Provinsi Jawa Barat, kita ini hari ini meningkatkan belanja untuk melindungi seluruh rakyat. Resikonya apa? Ya resikonya dalam bahasa anggaran di Pemprov itu
tinggal kulit dan tulang. Karena tinggal kulit dan tulang, maka pemimpinnya harus efisien. Karena harus efisien, pemimpinnya jangan terlalu gede badannya biar larinya cepat. Nah ini kenapa? Karena saya ini satu aja, saya ingin di Jawa Barat ini pendidikannya mengalami kemajuan. Saya ingin di Jawa Barat ini ruang kelas dan ruang kepala sekolah lebih bagus dibanding ruang kepala dinas pendidikan. Semoga Ibu bisa memimpin dengan baik dan dengan gaji yang memadai. Dan ke depan pesan untuk Kadisdik dan BKD, kalau kepala sekolahnya mengalami kekosongan karena pensiun, karena apapun, tidak boleh di PLT dari tempat lain. Angkat wakil kepala sekolah menjadi PLT kepala sekolah di situ. Jadi nggak boleh lagi rangkap kepala, rangkap, jangan, udah di situ ayah nunggu apal. Jadi waktunya tidak habis mengenalkan diri. Nanti kepala itu menanggapi, Ibu mohon maaf, saya ini sebenarnya hari ini karena dipercaya oleh Bapak Kadisdik, saya merangkap 3 jabatan. Pertama saya kepala sekolah di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Jadi Ibu tinggal di mana? Ibu akhirnya tinggal di perempatan. Jadi sederhana. Jadi nanti sistemnya gitu ya. Jadi kepala sekolahnya pensiun, kepala sekolahnya iya, nauzubillah, gak boleh ada yang meninggal ya. Meninggal nanti aja kalau waktunya. Nah, nanti wakilnya aja Pak langsung di PLT. Gak usah lagi ngambil dari luar, gak boleh lagi ada rangkap jabatan kepala sekolah liar. Kecuali ya kalau ada jabatan bupati kosong. Nah, nanti kepala dinas di sini merangkap bupati ngeunah. Eta mah ngaluarkeun biaya henteu honor sarua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Keluarga yang ketimpa pohon. Ya, Pak. Yang ketimpanya siapa? Suaminya ini. Suami. Sini. Ini bupatinya kebetulan ada. Ayo, so. Ini. Ketimpa pohon. Suaminya itu sopir. Sopir mobil bak. Pick up. Lagi bawa nanas. Lagi bawa nanas ya. Ngangkut nanas, bukan jualan nanas. Ngangkut dari kebun, mau ngirim ke Ciatem. Mau ngirim dari kebunnya di mana? Dari kebun kakak. Oh, kebunnya di mana? Di mana? Di Kasamalang. Kemarin ya. Di Di Sari Reja. Iya, jalan. Sari Reja. Oke, di Sari Reja mau ke Kasamalang. Kebunnya itu. Kemudian ketimpanya di arah teater yang ketimpa pohon. Itu pas hujan. Iya, pas hujan. Pohonnya tumbang. Ya. Nimpa mobil. Yang meninggal itu 2 ya? 2, Pak. Yang satu lagi siapa? Atas nama Raka. Itu siapa Rata itu? Temennya? Bukan. Saudara. Hah? Suka ikut nari? Iya, sepupunya. Iya, saya. Ya, jadi ini satu saudara temenan nari. Ya. Lagi jalan mobilnya lagi berhenti. Katanya itu lagi berhenti kan ada pengaspalan. Aspalan lagi berhenti kan suka berhenti dulu. Lagi hot mic jalan. Ya. Terus Jalan mungkin kata saksi sih ya supir tuh almarhum tuh lagi bersihin kaca. Ya kan suka ngebun, Pak. Itu jam berapa sih? Sebelum Siang hari, bukan dalam keadaan hujan. Hujan. Kok hujan ngaspal? Tahu itu, Pak. Harusnya pas hujan tuh nggak boleh ngaspal. Gimana hujan ngaspal? Ya udah. Terus kemudian waktu hujan lebat, betulin kaca. Ya. Karena wipernya seringkali tidak. Kalau mobilnya embun, lagi bersihin tiba-tiba pohonnya runtuh. Pohonnya runtuh nimpa. Ya, nimpa katanya. Yang satu lagi apa?
Sama lagi di dalam satu samping. Di dalam mobil. Yang satu di luar. Di dalam juga. Oh gini-gini tuh di dalam mobil. Iya, di dalam mobil. Dikira keluar dulu Enggak. Enggak di dalam mobil. Di dalam mobil. Lagi nungguin antrian lewat karena ada pengaspalan. Meninggalnya di waktu di situ di tempat kejadian langsung. Ini Pak RW-nya waktu itu langsung Di datang. tempat kejadian langsung. Meninggalkan Ini istri. sama ini anak yang paling gede. Dua anak yang paling gede. Sekolahnya di mana? SDN Tambakan 3. Ini masih kecil. Belum 2 tahun. Jadi sekarang kehilangan tulang punggung keluarga. Karena musibah itu. Sekolah masih terus ya. Jangan berhenti sekolahnya. Nanti saya masukin jadi anak asuh saya ya. Sekolahnya nanti dibiayain ya. Nanti dia masukin anak asuh saya. Masukin. Nah sekarang ini kayak Teteh kehilangan tulang punggung keluarga kayak. Kalau ini kan udah selesai urusan sekolah. Nah sekarang yang membiayai siapa? Keluarga pihak dari kakak. Kakak Teteh, kakak atau kakak dari pihak laki-laki? Dari pihak laki-laki. Oh bantu? Iya, dari biaya pertama, tahlilan pertama. Oke. Udah ngasih, alhamdulillah. Ya karena pohon yang nimpanya ya, gitu loh. Bukan karena ketabrak orang, gitu. Kan nggak bisa pohon, tolong aku ini kan nggak bisa. Seluruh biayanya ditanggung oleh kakak. Semuanya. Dengan hari ini sudah berapa hari? Udah 8 hari. 8 hari. 7-nya sudah? Kemarin. Ya udah nanti kalau untuk ini nanti saya kasih bantu Teteh untuk bantu pendidikan anak Teteh 50 juta ya. Ya, nanti akan 50 juta. Karena itu iya susah juga mengidentifikasi. Satu sisi pohon itu di pinggir jalan juga kita kalau ditebangin kadang-kadang kita sayang karena teduh panas. Tapi kadang-kadang juga kalau tidak terkontrol dengan baik, tiba-tiba ada pohon tumbang. Ini memang susah. Dilema lah ngurus pohon itu. Satu sisi kalau ditebang juga sayang, pohon udah puluhan tahun kalau ditebangin. Karena juga kalau sekarang kan sedang dipangkasin kan. Dan nanti saya minta titipin KTP-nya ke staf saya. Saya bantu. Yang satu lagi saya minta datanya ya. Paling kita bawa data surat kematian itu. Enggak, ahli warisnya aja. Kan kita nggak mungkin ngirim ke almarhum. Kalau ngirim ke almarhum, ini kan. Nah, kalau Teteh mah kan sudah jelas suaminya ahli warisnya ini istrinya. Dan ibunya aja. Ibunya atau bapaknya. Kan ibunya juga ahli waris. Ya kan? Ahli waris. Gitu. Gitu Teh. Sok mangga nanti kita bantu Teh. Ya. Makasih. Udah. Nanti bisa untuk ya bertahan selama sampai belum ada pekerjaan. Rencana Teteh apa yang akan dilakukan karena kalau sekarang kehilangan tulang punggung? Saya kan di rumah Pak, ngewarung. Ngewarung. Ya, mau dilanjutin aja ngewarung. Ngewarung lagi. Sekarang ada stimulus modal lumayan. Warungnya bisa digedein, ya. Minimal cukup untuk makan. Kalau sekolah SD makan biayanya nggak mahal ya. Gitu. Gitu Teh. Siap Teh ya, mudah-mudahan selesai semua masalah. Ya. Gitu. Nuhun Teteh ya, Pak Bupati. Nanti Bupatinya nih warganya. Siap ditambahin. Oh, udah tambahin berapa Bupati? 20 juta, tapi Pak Bupati 20. Alhamdulillah. Berkah ya. Siap. Nuhun. Gitu. Ya. Makasih Pak. Siap, nuhun ya. Siap, nuhun. Bapak Bupati mau baik hati. Berarti 20 kali 2 dong, Pak? Siap. Iya. Siap, nuhun. Ayo. Nuhun ya. Ya, nuhun. Nuhun. Siap, nuhun. Salam.